Menyusuri Sungai Nilo dengan rakit ini akan membawa saya ke titik yang banyak ikannya. Akhirnya saya bisa merasakan nembak dan dapat ikan. Ini dia buah hutan yang kita cari, namanya sidongkang. Ini dia nih, namanya langkitang. Dia itu siput sungai yang hidupnya di balik-balik batu. Ya, jatuh. Jadi memukul-mukul rumah dengan pelepah pisang ini disimbolkan supaya orang yang sakit bisa lekas sembuh. Terletak di tengah deretan Bukit Barisan Sumatera, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi mempunyai kekayaan alam yang melimpah. Salah satunya sungai-sungai yang masih terjaga kelestariannya. Menyusuri Sungai Nilo dengan rakit ini akan membawa saya ke titik yang banyak ikannya. Karena saya di sini mau melakukan tembak ikan menggunakan alat tradisional ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sungai ini mempunyai karakter air deras dan banyak jeram. Mengendalikan rakit di sungai deras bukan perkara mudah. Saya harus menjaga keseimbangan saat rakit melewati derasnya air di antara bebatuan. Bilah bambu menjadi kemudi utama untuk mengarahkan rakit supaya tidak membentur batuan sungai. Sungai Nilo merupakan salah satu sungai yang alirannya bermuara ke Sungai Merangin. Sungai jernih ini bernama Sungai Betung, anak Sungai Nilo yang berada di antara rimbunnya hutan adat guguk. Sungai-sungai di sini merupakan habitat ikan semah. Dapat ikan semah daun kecil. Memang dia warnanya ini mirip kayak batu, deket-deket batu adanya. Berarti kita selamatkan dulu dia ya, Bang? Oke. Ketika kondisi sungai sedang banjir, ikan semah akan mencari lokasi lubuk atau muara sungai kecil yang berair jernih dan dalam. Dapat satu ikan sungai lagi yang besar sekali. Ini bisa berapa kilo ini, Bang? 1 kiloan ya. 1 kiloan ada ya? Ikan semah digolongkan dalam ikan cyprinid. Ikan hulu sungai dengan kondisi air jernih dengan kebutuhan oksigen yang tinggi. Memanah ikan di sungai membutuhkan keahlian khusus. Kemampuan menahan nafas, dinginnya air, serta kuatnya arus sungai menjadi tantangan utama yang harus saya taklukkan. Akhirnya saya bisa merasakan nembak dan dapat ikan. Makasih, Bang. Tadi saya dikasih tahu, ditunjukin kalau di situ ada ikannya. Saya langsung siap-siap untuk nembak. Untung kamu anteng, Abang. Ini ikan yang didapatkan masih sama. Masih ikan semah. Tembakan ikan sungai tawar berbeda dengan tembakan di laut. Biasanya berukuran lebih pendek untuk melontarkan anak panah jarak dekat. Ayo, kita angkat dulu. Semahnya agak beda sama semah Merangin. Kenapa bedanya? Kepalanya agak besar dan sisiknya agak kekuning-kuningan. Oh, kepalanya lebih besar.
ikan yang didapatkan juga sudah lumayan ini. Berarti waktunya kita masak-masak. Habis ini saya mau mengolah ikan-ikannya. Ikuti jejak saya. Jejak Petualang. Selain alam yang masih asri, Desa Guguk juga mempunyai olahan nikmat berbahan tempoyak. Masakan kita kali ini adalah ikan semah kuah tempoyak. Nah, bagian saya motong-motongin ikan. Ayo bikin bumbunya, oke? Oke. Zaman dahulu, ikan semah dipercaya sebagai makanan para raja dan sering dipakai dalam berbagai upacara adat. Rasanya yang enak, gurih, serta tekstur dagingnya yang lembut menjadi alasannya. Ini memang durian, tapi durian yang sudah difermentasi, namanya tempoyak. Baru nanti kita campurkan dengan daun senangau. Daun senangau, daun ini yang membuat aromanya nanti semakin khas. Oke. Seperti resep masakan khas Sumatera lainnya, kuliner Jambi juga mempunyai selera masakan pedas. Air dan bumbu-bumbu bisa dicampur terlebih dahulu supaya rasanya nanti lebih menyatu. Setelah mendidih, barulah ikan dimasukkan. Biar nanti rasa ikannya juga makin sip ya, Ayu. Ikan sungai mempunyai tekstur daging yang lembut dan kenyal, sehingga tidak boleh diolah terlalu lama dalam kuah. Bumbu tempoyak memberikan cita rasa segar pada kuah gulai. Selain itu, aromanya juga dapat menghilangkan rasa amis pada daging ikan. Rasanya memang identik dengan asam. Betul ya? Asam tapi gurih. Jadi ikan semah ini selain rasanya enak, punya nilai jual tinggi. Tapi durinya banyak ini. Sudah menjadi ciri khas ikan sungai deras lainnya. Terdapat banyak duri tajam yang berada di dalam dagingnya. Widih, mantap kali abang ini. Dari teksturnya memang dia agak-agak kenyal. Dan dagingnya lebih manis. Jadi manisnya ada, asamnya ada, gurihnya juga ada. Lengkap sudah. Selain sungainya yang indah, ikannya yang enak, dan masakannya juga unik. Apalagi dicampur dengan tempoyak khas Desa Guguk. Pokoknya rasanya maksau. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Petualangan saya berlanjut ke Kabupaten Dharmasraya di Sumatera Barat. Kabupaten Dharmasraya mempunyai kawasan hutan seluas kurang lebih 170.000 hektar. Selain tanaman kayu, berbagai macam buah hutan tumbuh di dalamnya. Masyarakat Desa Sungai Dareh memang masih memanfaatkan buah hutan untuk dijadikan bahan makanan. Nah, makanya untuk menuju ke sana memang harus melewati hutan dulu, menyeberangi sungai karena posisinya itu ada di dalam pinggir sungai. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Luar biasa loh, di sini masih ada jembatan yang terbuat dari batang pohon. Bener-bener satu jalur, jadi harus berhati-hati. Pohon sidongkang banyak terdapat di tempat lembab karena tanaman ini membutuhkan banyak air untuk tumbuh dan berbuah. Ini dia buah hutan yang kita cari, namanya sidongkang. Memang tumbuhnya di pinggir sungai. Saya cukup beruntung, buah sidongkang yang saya temui masih cukup lebat. Nah, yang diambil itu, yang buahnya masih kecil-kecil seperti ini. Itu artinya dia itu masih muda. Dan lebih enak kalau dimakan. Jadi lebih nggak keras ya, Pak? Nggak keras katanya.
Nah, ini kalau yang masih muda itu dia belum ada biji yang warna merah-merahnya. Jadi masih kosongan seperti ini. Banyak banget ini getahnya ya. Nggak apa-apa getahnya itu. Obat ya getahnya. Aduh, sepet banget rasanya. Uni, tangkap lagi. Wah, sudah lumayan banyak di keranjang ya. Hap! Selain dimakan manusia, buah ini juga menjadi makanan favorit satwa yang hidup di sekitar hutan. Uni, ini ternyata banyak getahnya ya? Iya, nanti dicuci dulu biar getahnya hilang. Terus gimana dong biar ngambil nggak ada getahnya? Ambil dari pangkalnya. Oh, cara jangan ngambilnya dipetik. harus benar. Nggak bisa dipetikin satu-satu seperti ini, tapi harus segerombolan supaya getahnya nggak keluar-keluar. Inilah dia kenapa disebut namanya si dongkang. Karena ketika diginiin, nah langsung keluar bunyinya. Jadi si dongkang itu di sini artinya berbunyi. Iya, berbunyi. Pertama kalinya saya mau mencoba buah hutan kalau diolah menjadi makanan seperti apa. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tak hanya bisa dimakan langsung, buah sidongkang bisa menjadi olahan khas dari ranah Dharmasraya. Sekarang si dongkangnya mau diolah menjadi kalio si dongkang. Nah sebelum itu harus dipotong-potong, dibelah menjadi dua, lalu direndam di air garam supaya getahnya itu hilang. Buah sidongkang muda mengandung getah lebih banyak pada lapisan kulitnya. Untuk menghilangkan getahnya, terlebih dulu buah harus dibelah, kemudian diberi garam. Sudah bukan menjadi rahasia lagi kalau olahan khas Minang terkenal dengan kekayaan rempah-rempahnya. Bumbu yang digunakan untuk membuat kalio sama persis dengan bumbu memasak rendang. Pembuatan kalio ini mirip seperti rendang, cuma bedanya dia masih ada basa-basanya sedikit ya. Dan supaya lebih lengkap, ada tambahan daun ubi. Wih, ini udah mulai kering nih Uni. Minyaknya juga sudah mulai keluar, tuh kelihatan. Saatnya memasukkan daun ubi. Mana Uni? Olahan kalio tidak menggunakan minyak goreng. Minyak ini berasal dari santan yang dimasak dalam waktu lama. Enak. Menarik banget loh ini. Buah bisa diolah dan rasanya enak banget. Ini nggak kayak buah setelah diolah, direndang kayak gini tuh rasanya kayak daging ayam, bahkan lebih halus. Halus banget loh ini. Dan bumbunya benar-benar meresap. Jadi nggak ada sepet-sepetnya sama sekali. Malahan rasanya ada gurih, pedes-pedesnya gimana gitu. Keren loh ini. Kalio merupakan sebutan lain dari rendang basah atau setengah jadi. Secara tampilan, kalio memiliki tekstur lengket dan basah serta aroma karamel yang kuat. Pertama kalinya nih, saya menemukan buah yang bisa diolah menjadi bahan utama makanan. Karena biasanya tuh buah-buah hutan pengganti asam gitu, Pak. Ya kan? Nah, kali ini bisa langsung dimakan dan rasanya enak banget. Ikuti jejak saya, jejak petualang.
Kabupaten Dharmasraya mempunyai beberapa sumber mata air yang berada di kawasan Kars Bukit Barisan. Petualangan saya selanjutnya akan menuju salah satu sungai yang airnya selalu terjaga kejernihannya. Sekarang kita memang sedang berada di perkebunan, mau menuju ke Sungai Suko, Nagari Gunung Selasih. Nah, di sana kita mau mencari sesuatu nih. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo Bu, kita lanjutkan perjalanan kita. Aliran Sungai Suko yang jernih menjadi habitat bagi beberapa biota air tawar. Salah satunya dari jenis siput air tawar yang biasa dicari warga di sini. Segar banget airnya. Ini dia Sungai Suko dan kita mau mencari langkitang. Nah, langkitang itu seperti siput. Nah, kita nyarinya memang harus di sela-sela batu. Benar-benar pakai perasaan nyarinya. Langkitang merupakan hewan jenis moluska yang bergerak menggunakan perut. Hewan bertubuh lunak ini mempunyai alat pelindung berupa cangkang yang keras. Dan kalau ada langkitang, tandanya perairan ini tuh bersih. Karena dia memang hidupnya di air bersih aja ya Bu. Kalau sungai yang tidak bersih, jelas tidak ada langkitang. Langkitang merupakan bioindikator alami untuk menilai kualitas air. Organisme jenis ini mampu meregenerasi unsur hara dan nutrien dalam air yang menunjang keberlangsungan ekosistem sungai. Nah, langkitang ini mirip sekali sama yang pernah saya temui di daerah Kalimantan Timur. Cuma bedanya yang di sana itu bentuknya lebih panjang dan biasanya dimanfaatkan untuk kapur sirih. Kalau ini enggak ya, Bu? Di sini cangkangnya nggak dimanfaatkan kan? Isinya jadi makan. Jadi cara mencarinya itu dari hilir menuju ke hulu dan kebetulan di depan sana itu ada mata airnya. Jadi nanti nyarinya akan lebih mudah. Karena kalau dari hulu ke hilir airnya keburu keruh ya Bu ya. Langkitang banyak ditemui di perairan dangkal dengan aliran air yang lambat. Hewan bertubuh lunak ini hidup dengan memakan alga yang tumbuh di perairan sungai. Lumayan dapat 1 kantong, nggak nyampe penuh sih, tapi segini bisa lah ya Bu buat kita makan bareng-bareng, oke? Lumayan bisa bikin kenyang, karena habis ini langkitang mau diolah menjadi makanan yang unik. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Langkitang merupakan salah satu sumber protein yang digemari masyarakat Sumatera Barat. Warga di sini biasa mengolahnya menjadi gulai cucuy langkitang. Langkitang sudah siap untuk diolah, tapi sebelum itu ujungnya ini harus dihilangkan dulu supaya nanti lebih mudah disusup. Atau kalau orang sini biasa nyebutnya dicucuy. Harus sambil manyun gitu ya Bu? Ya. Selain untuk memudahkan saat mencucuy, memotong ujung cangkang langkitang bertujuan untuk menghilangkan pasir dan kotoran di dalamnya. Sekarang langkitangnya mau diolah menjadi gulai langkitang. Makanya ini santannya ditunggu sampai matang dulu beserta bumbu-bumbunya supaya nanti ketika langkitang dimasukin langsung meresap. Olahan berkuah khas Dharmasraya memang tak lepas dari kuah santan, lengkap dengan aneka rempah khasnya. Untuk masakan Minang, kalau masak gulai kurang lengkap rasanya kalau nggak ada rebung. Makanya nih ditambahin rebung yang sudah direbus. Habis itu baru deh langkitangnya masuk. Langkitang biasanya diolah bersama cangkangnya. Jika semua bahan dan bumbu sudah tercampur, diamkan beberapa saat sampai kuah gulai meresap ke dalam dagingnya. Nih sudah matang dan aromanya enak banget. Langsung aja. Langsung dicucuy. Langsung dicucuit. Oke Bu, kita langsung cucuit. Pindah lokasi situ yuk.
ya ternyata. Ternyata mencucui langkitang tak semudah yang saya bayangkan. Butuh tenaga untuk menyedot dagingnya supaya bisa keluar cangkang. Enak, Bu. Dagingnya itu kenyal banget. Dan bumbunya benar-benar pedas. Saya sampai batuk nih, agak keselak. Tapi memang itu khasnya kan, Bu? Iya. Yang bikin khas itu adalah pedesnya dan kegurihan dari santannya. Bagi warga setempat, langkitang menjadi salah satu asupan sumber protein yang enak dan murah. Makan langkitang memang lebih lengkap kalau cara makannya itu dicucut seperti itu ya, Bu ya? Dicucui. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo Bu, lanjut makan lagi. Kabupaten Merangin merupakan wilayah yang subur di dataran tinggi Jambi. Di daerah dataran rendahnya dialiri beberapa sungai, salah satunya Batang Merangin. Mau memasuki hutan adat, saya bersama bapak-bapak ingin mencari obat-obatan tradisional yang memang masih sering dimanfaatkan sampai sekarang. Tapi memang perjalanannya panjang, harus menyusuri hutan dan melewati jembatan ini dulu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Jembatan yang melintasi Batang Merangin ini menghubungkan Desa Guguk dengan kawasan hutan adat Guguk. Sebelum melakukan tradisi nagih pampeh, saya mau mencari tanaman obat sebagai syaratnya. Jadi ini yang pertama didapatkan namanya adalah kunyit melai. Itu posisinya ada di bawah, jadi harus dibersihkan terlebih dahulu, baru nanti kita gali-gali ya Bang? Iya. Sama satu lagi ini apa ini Bang? Setawar. Setawar. Tumbuh jadi satu. Nah, ini dia nih. Aromanya udah menyengat banget nih. Dan warnanya juga kuning pekat seperti ini. Memang dalam satu batang itu isinya banyak ya? Banyak sekali Isinya langsung segerombol seperti ini. Kunyit melai mempunyai umbi yang mirip dengan kunyit bumbu. Jadi bedanya dengan kunyit biasa, kalau kunyit biasa itu biasanya untuk bumbu masak. Nah, kalau kunyit melai ini cuma untuk obat-obatan. untuk obat-obatan saja. Jadi ampuh ya ini ya. Iya. Berbeda dengan kunyit melai, tanaman setawar yang dimanfaatkan adalah batang dan daunnya. Nah, kalau yang setawar ini memang dari aromanya juga seperti obat-obatan ya. Iya. Dan dia memiliki ciri-ciri daunnya yang panjang, terus sampai ke batangnya ini warna hijau karena nanti yang diambil itu bagian Batang sama batang daun. dan daunnya. Sebagai bahan pengobatan, tanaman obat harus dibungkus dengan kain putih sebagai simbol bersih dan suci. Nah, di sini tuh dipercaya kalau habis ngambil obat-obatan disimpan di kain putih bersih karena menandakan kalau kunyit ini memang ini kan bermanfaat, jadinya nantinya suci. Nah, ini beberapa bahan obat-obatan tradisional sudah dikumpulkan yang nantinya akan digunakan untuk ritual nagih pampeh. Ya kan, Bang? Iya. Berarti ini udah selesai? Selesai. Kita lanjut perjalanan kita. Yuk. Nagih pampeh merupakan salah satu tradisi pengobatan yang masih dilestarikan warga Desa Guguk. Tradisi ini dilakukan untuk mengobati luka atau penyakit yang dipercaya diakibatkan oleh gangguan non-medis. Kentukan sudah dibunyikan, artinya Aling sedang memanggil warganya untuk melakukan kegiatan yang namanya adalah nagih pampeh atau ritual adat untuk mengobati masyarakat yang sakit. Sebelum acara dimulai, Aling atau tokoh adat membunyikan kentongan untuk mengumpulkan warga dan menyampaikan maksud tujuannya. Aling mengajak semua warga untuk mendatangi rumah warga yang sakit. Sampai di rumah warga yang sakit, Aling dan warga sudah disambut setangkalan atau tetua adat yang mewakili tuan rumah.
Dalam ritual adat Nagih Pampeh, selalu ada datuk sebagai orang yang dituakan dalam ritual ini. Dan sekarang sedang dilakukannya berbalas-balas pantun untuk menyampaikan maksud dan tujuan. Setelah berbalas pantun, tetua adat menyerahkan tombak kepada Aling sebagai simbol kepatuhan terhadap adat istiadat. Selanjutnya, tetua adat menyeru kepada Aling untuk memulai ritual menagih Pampeh. Ritual dimulai dengan memotong pohon pisang sebagai simbol memutus penyakit dan mengusirnya. Proses selanjutnya, semua warga yang hadir wajib memukul rumah warga yang sakit dengan batang pisang. Jadi memukul-mukul rumah dengan pelepah pisang ini disimbolkan supaya orang yang sakit bisa lekas sembuh. Ini seperti menolak bala. Yo, dipukul-pukul terus. Tradisi nagih Pampeh ditutup dengan pembagian nasi kuning berisi ayam panggang oleh tuan rumah. Inilah bentuk wujud rasa terima kasih tuan rumah kepada warga yang sudah bersedia datang dan membantu kelancaran tradisi nagih Pampeh. Tradisi Nagih Pampeh masih dipertahankan sampai sekarang untuk menjaga tali persaudaraan antar warga desa Guguk. Kelihatan nih, dari makannya juga rame-rame, jadi semakin menambah kehangatan. Ikuti jejak saya, jejak Petualang.